wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan keimanan, ya, taufik, hidayah, sehingga kita memiliki insyaallah ya, semangat dalam menuntut ilmu, ya, menuntut dalam rangka menetapi kebenaran supaya tahu jalan yang lurus, ya. Karena seorang apabila hendak menuju suatu tempat, tentu dia harus tahu arahnya kemana, naik apa, jalan-jalan mana yang perlu dihindari, ya, sehingga agar kita selamat di dunia dan akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan kepada Mas Alia sekeluarga. Semoga dengan sebagai tuan rumah di sini semoga diberkahi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk bab baru. Beliau menamai bab ini dengan ayat. Nanti alurnya ya ada beberapa pembahasan. Yang pertama ialah bagaimana orang-orang ahli kitab itu sudah membenci kita sejak dulu, ya. Bukan hanya ya gara-gara kalah sama Maroko, ya. Orang Nasara itu sudah benci sejak dulu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, mereka sudah dengki, ya, sehingga tidak mau beriman. Hanya gara-gara apa? Nabi pamungkas, Nabi penutup itu ialah bukan dari keturunan Ishak. Keturunan Ishak kan namanya Bani Israel, ya. Ishak, Yakub, keturunannya Yakub itu namanya Bani Israel. Nah, ternyata Nabi yang terakhir, yang paling mulia itu ternyata dari jalur keturunan Ismail. Ya, ini namanya bangsa Arab. Ya. Itu yang membuat mereka tidak mau mengakui. Padahal sudah digadang-gadang dulu dalam kitab mereka ada nanti namanya Nabi yang ada namanya Ahmad. Ya, dalam surat As-Saff disebutkan. Yang kedua nanti pembahasan bagaimana orang-orang yang merasa kurang dari petunjuk Nabi. Ya, mengedepankan semangat ibadahnya tapi tidak didasari ilmu. Intinya dua poin ini. Lalu siapakah yang mereka benar-benar disebut pengikut sunnah, pengikut Nabi? Siapa? Atau hanya sekedar dakwaan? Insyaallah kita akan baca qala rahimahu ta'ala babu qouli ta'ala. Iqra, Mas. Qaulihi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin. Ya. Beliau membawakan surat Ali Imran ayat 65 hingga 67. Ini kita baca terjemah ayat sekaligus tafsirnya. Ya ahlal kitab, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, ya, kenapa kalian saling berhujah, saling berdebat, ya. Berdebat dalam apa? Tadi disebutkan dalam tafsir berdebat dalam permasalahan fi Ibrahim, dalam masalah Ibrahim. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mengatakan gini, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Lah yang satu lagi orang Nasara. Enggak. Ibrahim itu agamanya Nasara. Ya. Engkel-engkelan. Apa? Istilahnya golek nek jenenge wong dodolan golek brand, ya.
Ini kan pakai nabi. Ya. Bahkan beliau itu termasuk nabi yang paling nabi mulia. Ya. Nabi mulia, termasuk Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Ya. Kenapa kalian saling berhujjah, saling engkel-engkelan, saling bantah-bantahan? Ya. Wa ma unzilati Tauratu wal Injilu illa mim ba'dih. Lah, ini diceblek sama Allah istilahnya, ya. Dan tidaklah Taurat, Injil itu turun kepada Musa, turun kepada Isa alaihi wassalam illa mim ba'dih. Tidaklah turun kecuali setelah Nabi Ibrahim itu diutus. Paham dereng? Terus Nabi Ibrahim wis dhisik. Padahal pengertian Rasul kan ada banyak definisi, tapi definisi yang paling kuat itu seseorang laki-laki pilihan yang diutus dengan syariat baru. Ya. Rasul Musa, ya, punya syariat, tapi saat turun nabi-nabi Bani Israel, mereka tidak bawa syariat baru, kecuali apa? Hanya melanjutkan syariatnya Musa. Baru nanti setelah datang Isa, setelah datang Muhammad, berubah syariatnya. Tapi agamanya satu, ya, tauhid. Sama-sama tauhidnya. Dan otomatis Rasul itu kalau membawa syariat baru, syariat yang lama sudah kadalu warsa istilahnya. Sudah tidak dipakai. Ya, harus diganti. Ya, walaupun kadang tidak total, ya. Ada beberapa syariat yang masih digunakan, ada yang diubah, ada yang ditinggalkan. Ya, ya seperti itu, ya. Orang hanya sekedar mengaku, tapi gampang membantahnya, ya. Sebenarnya gampang membantahnya. Disebutkan sama Allah. Ya apa ya enek? Ini loh. Gini. Ahmad Dahlan ini pengikutnya Mas Arifin. Jangan percaya mboten. Mboten percaya. Nek wong Amerika mungkin ya percaya soalnya ra mudeng. Ahmad Dahlan sapa, Arifin sapa. Betul yo ngono wae. Tapi jenengan sangat mudah membantahnya. Kenapa? Ahmad Dahlan lahir lebih dulu dari saya. Nek saya pengikutnya Muhammadiyah ya jelas saya pengikutnya Ahmad Dahlan. Anggap seperti itu. Itu baru benar. Tapi kalau saya ngaco Ahmad Dahlan ini pengikutku, wi jamaah kula itu genah ngapusi. Seperti ini dibantah sama Allah. Ya. Lalu dilanjutkan ayatnya, afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Apakah engkau tidak berakal? Apakah engkau tidak punya otak? Nek orang Batak, tak punya otak kau. Lanjut ayatnya. Sebelum dilanjut, seperti ini. Saya sengaja tak cari tanggal lahirnya. Kan ada yang mengikut Ahlussunnah wal Jamaah ya fikih Syafi'iyah. Akidahnya Asy'ari. Lah kok bisa Asy'ari? Wong fikih Syafi'i. Kok enggak akidahnya Imam Syafi'i? Loh, Imam Syafi'i kuwi akidahnya Asy'ari. Jangan percaya mboten. Percaya kalau jenengan tidak tahu sejarah. Ya, nek wis dianggap kiai, ustaz ngomong nang ngarep panggung, nggo mic pengikut akeh, pokoke wis matuk-matuk ngono wae. Saya bacakan tanggal lahirnya. Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, pendiri Asy'ariyah, itu lahirnya tahun 260 Hijriah. Lahir 260 Hijriah. Imam Syafi'i, saya tidak sebutkan lahirnya. Wafatnya ngono wae. Wafatnya Imam Syafi'i 204. Imam Syafi'i itu wafatnya 204, Abu Hasan Asy'ari lahirnya 200 wis gak temu. Bahkan Imam Syafi'i wafat itu pun Abu Hasan Asy'ari belum lahir. Lah kok iso-isone dadi pengikuti. Ini kan sudah ngaco. Ya ini tapi seperti ini banyak yang enggak paham, ya. Ya karena mereka walau alam tidak jujur dalam berdakwah, ya. Sebagian mereka. Ya kenapa kalau akidah kok mumet-mumet wae? Akidah sudah ngikut aja.
Ikut aja siapa akidahnya para sahabat. Lah Imam Bukhari ya Asy'ari loh. Ya. Saya bacakan lagi. Imam Bukhari beliau itu lahirnya tahun 194 Hijriah. Wafatnya 256. Jadi wafat Imam Bukhari itu 4 tahun sebelum Abu Hasan Asy'ari lahir. Kan 200 tadi. Lah kok iso-isone kabeh iki akidahe Asy'ari ya. Imam Bukhari lah ya seperti ini. Cara bantahnya seperti ini. Dikiaskan dengan ayat tadi. Ya. Cukup jelas Imam Bukhari itu jangan sekali-kali baca biografinya Imam Bukhari ya. Bagus beliau itu. Pernah dicek hafalan, diwalik sanate, diorak-arik ya. Beliau langsung membenarkan. Ya. Jadi saya dikeroyok ya. Dikeroyok masih ini 10 orang lah. Dia bawa hadis masing-masing hadis akan sanate. Ya. Itu sengaja diacak, ya. Sanad harusnya A B C D dibalik A C B D. Satu orang diorak-arik. Itu kan A B C D kan gampang, ini nama orang, ya. Ternyata Imam Bukhari secara langsung ya tanpa banyak waktu langsung dibenarkan. Nek langsung benarkan itu yo kondang lah. Tapi ya biasa kondangi. Yang luar biasa Imam Bukhari itu hafal klerune mau piye? Kowe Mas Ahmad mau hadis iki kudu A B C D E mau walik A B D C E. Jenengan Mas, jenengan walik ini Mas Edi. Jenengan walik dia hafal. Jadi hafal bener piye? Hafal untuk memalik mau piye? Hebatnya Imam Bukhari hafalannya. Ayahnya Imam Bukhari itu ya berkata demikian. Saya sekali-kali tidak pernah ya memberi sesuap makan nasi atau makan pun anak saya dari harta syubhat. Makanya anaknya pinter. Kalau ya kita mengaca ya, nek kita itu yang bapak-bapak ya. Kalau anak kita itu aturannya angel, kan ngapalnya Quran ya wangel, nek nonton HP gak tahu leren, ya barangkali. Gak san oleh kancane dhewe-dhewe wae ya. Kita kembali masing-masing. Interupsi dhewe aja. Wah, kae ketoke Mas kain enggak usah. Kita sendiri-sendiri. Jangan-jangan ada yang masih subhat. Nggih. Hidup ini ku enggak lama loh nggih. Sudah tahun itu pun prestasi. Bonus paling 10 tahun, 20 tahun. Makan itu sak piring itu pun wareg. Jenengan tak tukakne sego goreng. 3 piring nek rantek jenengan sing bayari gelem ora? Nek entek sing bayar aku. Enggak gelem karena sudah takarannya sudah segitu. Sehari mas gitu. Tapi kok kenapa ada korupsi, kenapa ada penipuan, kenapa ada ngubah nota yang lain-lain. Karena itu apa? Ragus. Ya. Nah, ideologi sebenarnya kita enggak banyak ya makan kita, kebutuhan kita ya. Dan dia mengejar cuma nilai, mengejar kuantitas tanpa mengejar apa? Barokah. Ya. Imam Bukhari demikian. Dan Imam Bukhari itu banyak gurunya. Saya bertemu lebih dari 1000 guru. Saya bertemu lebih dari 1000 guru. Mereka satu pun tidak ada yang berbeda dalam masalah bahwasanya Allah SWT istiwa di atas ars. Allah memiliki tangan. Jadi nggak ada perbedaan dalam masalah akidah. Semuanya sama akidahnya. Padahal belajarnya beda-beda. Itu menandakan apa ya? Kita ini orang itu kalau akidahnya sama, rasa nyebut merek radio, rasa nyebut merek jaket, rasa nyebut merek pondok, kalau akidahnya sama insya Allah mudah. Ya, asalkan belajarnya benar insya Allah sebenarnya sama. Dan saya pernah dapat faedah nanti ingat-ingat ya. Dalam masalah fikih itu ada yang namanya istihad. Makanya kita boleh memilih salah satu yang harus kita takliti, boleh. Karena kita nggak punya kemampuan tentang istihad. Ya memikirkan istinbat ayat ini kemudian ini itu. Hadisnya sama. Ya. Tapi kenapa kok prakteknya berbeda? Yang satu 2 rakaat dia duduknya iftirat salat subuh, yang satunya tawarruk. Hadisnya sama. Kenapa kok beda? Ya. Sama-sama ada hadis kunut. Yang 3 imam mengatakan sunnah, hanya 1 imam saja yang mengatakan bid'ah, Imam Abu Hanifah. Kenapa? Padahal hadisnya sama. Karena ini beda istihad. Tapi ini faedah
diingat-ingat. La istihad fi mas'alatil akidah. Penjari ingat-ingat sampai mati. Tidak ada istihad dalam masalah akidah, enggak ada. Enggak boleh wong itu ngorek-ngorek. Lah gimana mas caranya? Biriwayah. Yakni dengan mengumpulkan riwayat-riwayat. Ya. Makanya jadi kalau baca kitab Imam Al-Ajurri, namanya kitab Asy'ariyah. Asy'ariyah. Namanya kitab Asy'ariyah. Bukan majalah Asy'ariyah. Kitab Asy'ariyah. Itu disebutkan. Dan banyak imam-imam zaman dulu itu kalau nulis kitab dengan sanad, ya. Bukan kitab hadis, tapi kitab akidah tapi dengan sanad. Berkata imam ini nanti nyambung kepada Ibnu Abbas, nyambung kepada Ibnu Mas'ud, ya. Bahwasanya akidah Islam itu apa? Taat dan patuh pada penguasa ini. Itu luar biasanya. Jadi dalam masalah akidah enggak boleh seperti masalah fikih. Makanya masalah akidah itu kita kebiasaannya kenceng. Dan harus kenceng. Tapi jangan diwale, ya. Banyak masalah fikih kenceng. Ya, masalah akidah lembek. Ya ini kewale. Ya. Goro-goro imame kunut sesuk wis gak salat nang masjid iki neh. Nah, ini kan kewale. Tapi nek masalah akidah dia malah lembek, ya. Nasallallahu alaihi ayat berikutnya. Ha antum haula'i hajastum fima lakum bihi ilmun falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya demikianlah kalian ini, ya kalian ini membantah, ya saling berbantahan pada hal yang kalian itu ada ilmunya seandainya itu benar. Ini benar seandainya ada ilmunya. Nanti ada dalam kurungnya di tafsirnya itu. Ya. Kalau kalian berbantah-bantahan, kalau kalian ada ilmunya itu baru benar. Falima, tapi mengapa kalian tuhajjuna saling berbantah-bantahan fima laisa lakum bihi ilmun? Yang kalian itu bantah-bantahnya gak ngerti ilmune. Yakni tentang apa? Engkel-engkelan Nabi Ibrahim tadi. Ora duwe ilmune. Ya. Karena mungkin di Taurat mereka tidak ada, di Injil tidak ada. Makanya kitab yang paling banyak memuat kisah-kisah orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu yakni kitab Al-Qur'an. Kalau jangan pengen banyak kisah-kisah Israiliyat, ya, itu sudah pernah saya sampaikan. Baca kitab tafsir At-Tabari, itu luar biasa. Jadi dikumpulkan bantah-bantahan untuk apa? Injil dan Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. Ya, paling lengkap tafsir At-Tabari. Dan sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, karena kalian nggak tahu, ya. Lanjut ayatnya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu ialah orang Yahudi, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasoro, akan tetapi dia ialah orang yang hanif. Hanif itu ialah mail ila tauhid wa yafiru minasyirki. Ya. Fokus kepada tauhid dan nyingkrihi, menghindar dari perkara kesyirikan. Itu agamanya Nabi Ibrahim, musliman, seorang yang berserah diri kepada Allah, dan tidaklah beliau itu seorang yang musyrik. Bukan orang musyrik. Ini disenggol sidik, ya, orang Yahudi. Orang Yahudi itu musyrik. Karena apa? Menganggap Uzair anak Allah. Yang satu sama. Nasrani menganggap Isa anak Allah. Ya. Yang satu ngakal-ngakali, di atas ilmu punya apa ilmunya tapi diakal-akali. Yang satu bodoh, ya. Nasrani itu bodoh. Jadi beragama di atas kebodohan. Tapi kalau orang Yahudi itu caranya beragama dia dengan apa? Dengan ngakali syariat. Gak oleh golek iwak dino setu, dino Jumat pasang jolo, nanti minggune dijikuk lah. Seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Lanjut. Qaulihi wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaitu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa man tadi saya otak-atik semuanya di tafsir itu maknanya tidak, bukan barang siapa tapi tidak. Ya, tidaklah seseorang yang yargobuan artinya benci. Yargobufi artinya cinta. Ya,
beda sitok keingan sitok fi sudah beda. Itu pentingnya bahasa Arab ya. Tidaklah seseorang yang membenci agamanya Ibrahim melainkan dialah orang yang safih. Safih niku disebutkan dalam tafsir wong bodoh tapi ora gelem ngakoni bodoh. Namanya safih. Ngaku-ngaku ngerti padahal bodoh. Itu namanya safih. Ya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ya. Dan sungguh telah kami istofa, kami utamakan. Ya, kami utamakan, kami beri keutamaan. Ya. Masdarnya namanya Mustafa. Istoifa ini fiil. Ya. Beliau di dunia dan sesungguhnya diberi keutamaan di akhirat. Di dunia ya, Nabi Ibrahim itu diberi Mustafa di dunia berupa apa? Petunjuk. Mengingkari, satu-satunya orang yang berani mengingkari bapaknya sendiri, bahkan mengingkari seluruh waras masyarakatnya ya. Berani ya, dipeceli itu, berhala-berhalanya dihancurkan, tinggal sisakan satu, dikalungi kapak. Ditekoki sapa sing memotong menghancurkan itu, tanya yang paling besar itu sing kalungan kapak. Mereka nalurine manusia ada. Yura mungkin patung kok. Lah. Wes ngerti ra mungkin, ngapak lah ngopo mak sembah seperti itu. Lah Raja Namrud murka. Wis dikat. Dikat lalu dibakar. Ya. Sampai akhirnya ya turunlah mukjizat Allah ya. Seperti itu ya Ibrahim. Dan di akhirat diberi keistimewaan yaitu berupa surga. Ya. Masya Allah. Nanti besok kalau punya anak, namanya apa? Yang anak meninggal namanya Amrod. Ada yang tahu istilahnya? Farod ya. Jadi ada anak, nek jenengan punya anak lahir belum balik wafat, itu nanti besok dibangkitkan jadi pelayannya Nabi Ibrahim. Dan kelak ya disebutkan beberapa hadis atau para ulama juga menjelaskan nanti anak ini yang akan, kalau dulunya orang tuanya sabar ketika ditinggal, nanti yang akan geret bapaknya ke surga. Itu tapi syarat sabar. Ya, ini balasan. Enggak mudah loh. Ditinggal anaknya lucu-lucunya terus itu enggak mudah. Lebih mudah keguguran. Walaupun ya kita nggak pengen keguguran kan. Ini sudah lucu-lucunya terus wafat itu. Ya, tapi Allah beri balasan yang lain. Jadi istilahnya balasan itu sesuai dengan besarnya musibah. Ya. Istilahnya kaidahnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya perjuangan. Jenengan pengajian adem-adem angin rodok gerimis ini penak ya nang omah turu sarungan kerubutan ya karo wedang jahe ya dolanan pes itu. Enak. Tapi jenengan bisa mengalahkan itu dan kesini itu pahalanya insya Allah sangat besar ya. Syaratnya ikhlas. Innama laminas sholihin, dan beliau termasuk orang-orang yang soleh. Lanjut. Wa fihi haditsu khawarij qad taqaddam. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulanin laisu abi fulanan laisu illa bi auliya'a inama auliya'a al-muttaqun Auliyai innamal auliya'i al-muttaqun. Auliyai karena mukhatabah ya, kepemilikan. Dalam hadis Khawarij sudah jelas, sudah lewat, tidak perlu diulang. Dan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya ala abi fulanan. Abi fulan itu bukanlah termasuk auliaku, kekasihku atau keluargaku. Ya.
hanyalah keluargaku itu ialah orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika saya pernah dengerin muqaddimah dari syarah kitab akidah, saya lupa antara Qadil Alba apa salah saya, Syekh Abdul Razak Al-Badr, itu menyebutkan pada syarah-mensyarah kalimat salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali di sini ialah ahli bait. Ahli bait itu ada dua pengertian. Ahli bait di sini ialah ahli bait yang orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Nabi dan beriman syaratnya. Namun ada tafsiran yang kedua, ahli bait ialah semua orang yang beragama Islam, itu ialah ahli baitnya Nabi. Ya, jadi ada dua pengertian itu. Jadi makna khusus secara dan makna umum, makna global. Dan penguatnya di sini. Sesungguhnya ya sesungguhnya Abi Fulan itu bukanlah keluargaku. Di sini disebutkan dalam syarahnya tadi ialah membahas tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya. Kan 4 pamannya. Hamzah, siapa lagi? Yang Muslim. Sama Abbas. Hamzah sama Abbas ini Muslim. Sisa yang 2 siapa? Abu Lahab sama siapa? Abu Thalib. Kafir. Keduanya kafir. Ya sing loro mlebu Islam, sing loro kafir. Yang Abu Thalib iki jane orangnya baik. Cuma karena terlalu banyak bergaul dengan orang-orang kafir, musyrik, maka di akhir hayatnya ya ikut agama nenek moyangnya. Itu faedah ya. Golek kanca sing apik. Ya. Golek kanca sing elek kuwi nek pas perlune wae. Lah sing sugih iso diutangi duit ya wong elek kuwi, ya wis. Lah kancane sing apik ya utang-utangane angel. Umpamane ya. Jadi orang itu harus selektif. Ya. Jadi kalau berteman dekat itu harus teman yang soleh wajib, ya. Almar'u ma'a dini khalilihi fal yangdur man yukhallil. Ya. Jadi orang itu bersama teman karibnya. Agama seseorang itu bersama agama teman karibnya. Teman karib bukan teman biasa tapi teman yang konco kental nek istilah kita. Ya. Maka selektiflah dalam memilih teman karib. Hanyalah keluargaku ialah orang-orang yang bertakwa, disebutkan sama Nabi. Jadi kalau kita ini ya termasuk ahli bait secara global ya, orang-orang bertakwa. Kalau kita insya Allah orang bertakwa. Lanjut. Wa fihi aidan an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'da sahabati qala ama ana fala aqulul lahma wa qala akharu ama ana fa aqumu wa la anamu wa qala akharu wa ama ana fala atazawwaju nisaa wa qala akharu ama ana fa asumu wa la uftiru fa qala sallallahu alaihi wasallam lakinnani aqumu wa anamu wa asumu wa uftiru atazawwaju nisaa wa aqulu lahma faman raqiba an sunati falaisa minni. Kalau orang tidak memperhatikan dengan baik susunan dari paragraf ini dari awal sampai akhir yang saya baca tadi, kayak orang nyambung. Tapi sebenarnya ini seperti rantai yang saling menyambung. Masya Allah ya. Jadi yang awal tadi enek wong Yahudi Nasrani ngaku-ngaku kuwi cedak karo Ibrahim. Padahal Ibrahim itu muwahhidun, orang yang bertauhid, tapi Nasrani Yahudi itu orang yang musyrik kafir. Jadi cuma ngaku-ngaku. Ya, ngaku-ngaku itu jadi orang yang ngaku itu gak penting. Wong wis sing penting niku mboten masalah ngaku-ngaku ini, tapi apa? Faktanya. Seperti apa? Kisah yang kedua juga sama. Kata Nabi apa? Keluargaku ya tidak saya anggap kalau dia kafir. Seperti siapa? Abu Lahab, Abu Thalib bukan keluarga saya. Ya. Yang lihat Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Ya. Tanya Abdullah bin Salam dulu agamanya Nasoro. Atau yang satunya siapa? Agama Yahudi, Abdullah bin Salam. Yang Nasoro itu Adi bin Hatim. Ya, tadi bahas syirik Torah tadi nyinggung Adi bin Hatim, ada kisahnya. Ya.
Ini orang jauh-jauh semua, dulu bukan Islam, tapi tatkala masuk Islam disebut sama Nabi, innama auliyai almuttaqun. Yang namanya keluargaku ialah orang-orang yang bertakwa yang masuk Islam, para sahabatku meskipun tidak ada hubungan darah, meskipun dari Persia, meskipun Bilal bin Rabah dari Ethiopia. Ya. Jadi bersekedar aku ki Pak Dene loh, itu tidak punya andil sama sekali. Kan ada hadisnya adalah barang siapa yang lambat amalnya tidak bisa menolong nasabnya. Orang nek amalane sithik ya, walaupun anak kiai nek dia melakukan kesyirikan ya musyrik sampai kalau dia mati belum bertobat ya. Apa nek bapak kiai pondok pesantren terus untuk dispensasi mlebu surga, nyepo enak banget ya. Seperti itu ya. Kadang kita itu mengkritisi itu sebenarnya bukan masalah di luar nggih. Kadang ya di luar ngirim doa itu ya, masalah ngirim doa itu sampai atau tidak itu ya. Sebenarnya yang kita sayang itu bukan masalah itunya sebenarnya. Yang saya sayangkan itu masalah nanti orang bergantung. Terlalu bergantung. Biasa-biasa wae. Salat masjid, Mbah. Lah salat salate sok ben. Lah nek mati piye? Ya sok ben ya paling disewune ngajekne wong-wong kae. Enggak diampuni dosane. Orang akan menggampangkan. Di luar polemik kan loh ya, di luar polemik sampai atau tidak bacaan Quran itu. Ya. Tapi nyatanya kalau diajak diskusi itu biasanya melirit-melirit toh. Kita fokusnya sebenarnya apakah ada dalilnya 7 hari, 100 hari, 40 hari. Tapi yang dijokne mereka itu mesti masalah sampai atau tidaknya. Kita nggak bahas itu, Bro. Kok awalnya bener, awalnya pengen ngejak niku toh, ya. Ngejak masalah dinone iki lho ngopo kok dipasne kuwi. Tapi ujung-ujungnya nanti mesti dia larinya ke sampai atau tidak. Nek sampai tidak itu yaudah kita sepakat gitu aja. Anggap kita sepakat. Lah saiki kenapa dina dipasne? Seperti itu. Ngopo gak dino liyane? Seperti itu ya. Jadi kadang orang itu dijak debat tapi gak fokus ya. Ya karena takut dibilang kalah ya. Tidak jujur ya. Lah, jadi yang kedua tadi apa? Pentingnya ya nek dulur nek nasab itu nggak bisa membantu. Jadi si tak mau ngaku-ngaku pengikuti Ibrahim ini satu peh cedak Nabi Muhammad ya, cedak wong soleh, tapi kalau dia nggak soleh nggak ngefek. Lah yang ketiga ini ya nanti nyambung ya. Yakni jangan pakai perasaan ya. Disebutkan dalam hadis Anas bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda ya, atau Anas menyebutkan ya. Dulu ada orang yang bertamu ke rumahnya Aisyah ya. Secara riwayat yang lain ya, ada 3 orang sahabat ya. Dikisahkan tanya sama Aisyah ya. Ibadahin Nabi itu pripun? Ibadahin ngene. Lenggong kaget. Saya kisahkan ya dalam ada hadis bagaimana ibadahnya Nabi. Cuplik wae. Kenapa kok sampai kakinya Nabi Muhammad itu sampai kakinya pecah, bengkah karena saking banyaknya. Jadi pernah Abdullah bin Mas'ud jek enom, masih muda. Niku dados makmum salat tahajud. Nabi Muhammad niku Allahu Akbar baca surat apa? Al-Baqarah. Berarti ini Abdullah bin Mas'ud ya senengi cah cilik ya, senengane bedhek nih. Kayak jenengan nek tarawih lho, alahnya paling pendek nah. Bedhek iki engko ayat 100 mesti ruku. Tidak, ternyata sampai selesai Al-Baqarah. Kok 100 iki lanjut iki? Wah, kek teko rampung. Lah rampung tenan. Pas Al-Baqarah arek rampung, iki yo bedhekne wong cah nom. Iki engko mesti rampung Al-Baqarah ruku. Ternyata tidak. Lanjut apa? Lanjut An-Nisa. Ya. An-Nisa ruku. Ternyata tidak, ternyata sampai apa? Ali Imran. 3 surat. 3 surat itu 5 juz lebih. Macane ra cepet kok nek jenengan kurung-kurung mek-mek mboten. Macane Nabi pelan. Sedengan. Jadi tartil. Ya kayak korek itu. Ya kira-kira ya 4 jam ya enak ya nih. Kuwi lagi rakaat loh. Disebutkan rukuknya Nabi itu dengan berdirinya selisih sedikit. Ya mamane mau 4 jam lah. Dadi saya utawa 2 jam ya 2 jam.
2 jam. Dadose rukuke niku ya sak jam seperempat. Nah. I'tidal juga sama. I'tidal lebih pendek dari ruku. Sujudnya lebih pendek dari ruku, tapi juga panjang. Sampai kata sebutkan sama Abdul bin Mas'ud disebutkan demikian. Sampai-sampai saya itu sudah punya niat buruk. Tak tinggal Nabi. Seperti itu. Padahal kita 6 loh, kalah ya. Disebutkan kan demikian ya. Maka tidak heran 3 orang tadi demikian, lalu mengatakan demikian. Saya, ini orang pertama, saya tidak akan makan daging. Saya tidak akan makan daging. Ini ajaran sinten? Ajarannya orang Buddha, biksu gak makan daging. Ben gak enek birahine. Bapak-bapaknya bermain wadus birahi to. Sing cek enom ndang rapi. Nek wis duwe sangu. Yang kedua, saya tidak akan pernah tidur dan sholat terus ya. Anak akumu wala anam. Saya akan nek malam harus sholat terus ora sah turu. Yang ketiga, saya tidak akan menikah dengan wanita. Menikah dengan wanita ki ya dadak ngopeni, engko duwe anak ya ngopeni, dadak engko syahwat ya, gak fokus ibadah. Tapi ini niatnya beda loh ya. Ada Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah itu sampai wafat tidak menikah. Tapi tidak punya niatan ini karena memang sibuk berfatwa, sibuk ngajar, sibuk belajar. Maka singkat di kisah yang lain, Nabi itu dengar, Nabi di dalam tadi sholat mungkin, ya. Saya kurang yakin apakah sholat atau tidak riwayatnya. Saya ingat saya sholat, habis sholat kan dengar tadi Nabi, metu, sing muni mau sapa, istilahnya orang kita, sing muni sapa. Nabi marah, ya. Siapa tadi yang bilang? Aku ini yo sholat, yo turu. Maka disebutkan Nabi kan kalau habis sholat witir itu kan tidur dulu. Ada jeda tidur sedikit sebelum subuh. Banyak dia yang bablas rasubuhan. Lera turun nang masjid iso bablas ya. Wah, itu dihapusi setan. Iya, setan sukanya ngapusi. Jadi kita itu digiring sholat tahajud ke jam 1 teko jam setengah papat keturun subuh jam 6. Soalnya pernah. Nah, astagfirullahaladzim ya Allah ya. Itu jebakan setan, hati-hati. Nek ngirone gak kuat turun nang masjid wae. Ya. Tahajud nang masjid, nginah digugah kan mati niku. Mas tangi. Saya ini juga uftir, juga puasa. Maksudnya gimana? Saya ini juga puasa, saya juga tidak puasa. Maksudnya Nabi itu paling pol poso Nabi Daud gitu loh. Ya. Jadi yang dimaksud poso terus itu ora buka belas ya mati. Artinya dia puasa tapi harian terus, kan nggak boleh. Puasa harian nggak boleh. Jadi puasa itu yang harus dipedot. Sedina poso, sedina ora. Ini yang paling afdol. Namanya puasa apa? Puasanya Nabi Daud. Sinten Nabi Daud? Tak kayak duit. Sing saiki kuso Nabi Daud tak acuai duit, tapi gak oleh ngampusi. Sapa? Kene. Ndak apa-apa. Penting poso Ramadan poso. Tapi nek iso ya raketan jajal ya sing cek 6. Kalau ada yang luar biasa ya, puasa Nabi Daud. Saya ini juga menikahi wanita. Ya, bahkan Nabi itu istrinya 9. Ya, secara bareng 9. Ya, kalau dihitung lebih dari 9 ya. Dan saya juga makan daging. Sampai-sampai Nabi itu hobi makan daging kambing. Sampai-sampai Nabi itu ya qadarullah wa masyafa'ala, sakit yang menjelang wafatnya itu juga gara-gara makan daging kambing yang sudah diracun oleh orang Yahudi, wanita Yahudi. Jadi memang hobinya orang Yahudi itu membunuh para nabi. Kan ada surat Al-Imran itu ada. Al-Imran ayat 21. Jadi orang-orang ahli kitab Yahudi itu yaqtuluna anbiya'ahum, suka membunuh para nabi. Gimana Nabi Muhammad ya dibunuh. Ya, caranya bagaimana? Ya.
Itu. Jadi memang bibit-bibit Yahudi itu seperti itu, suka membunuh orang soleh, ya. Suka membunuhi para nabi. Lalu dilanjutkan, ya, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Diancam. Wong sak atase aku ki ibadahku ya kuat tapi ya ijik turu, ya ijik poso, ya ijik kadang ra poso, ya ijik menikah, ya ijik makan daging. Nah, artinya kita nggak boleh apa? Nggak boleh ngandalkan apa? Perasaan. Nabi ke nabi wis genah di ampuni dosane wae, salate koyo ngono. Jadi ini aku kudu luweh. Makanya sebenarnya baik, ya. Orang-orang akhir ini kan nggak punya niat narik maling, ora korupsi. Niatnya apa? Niat ibadah lah. Tapi apa? Niat baik itu tidak cukup. Harus di atas bimbingan. Lanjut Mas, penutup. Kata amal idza kana ba'du sahabati lama aratu tabattal lil ibadah kila fi hadzal kalamu al-ghalib fasumiya fi'luhu rububan anis sunnati fama dunuka bi ghairi hadza minal bidah wa ma dunuka bi ghairi sahabah. Nah, maka perhatikan, ya. Jika sebagian sahabat tadi saja yang menginginkan untuk tidak menikah supaya fokus ibadah, at-tabattul yang tidak menikah untuk ibadah, ya. Qila fihi hadzal kalam ghalib. Ini saja salah, ya. Karena apa? Karena berlebihan, ya. Dan seperti ini merupakan perkara yang berlebihan, ya, dari sunnah. Perkara yang berlebihan dari sunnah. Makanya ada hadis apa? Halakal mutanatiun. Celakalah, binasalah orang-orang yang terlalu ekstrim dalam beragama, berlebihan, ya. Maka bagaimana sekiranya kata Syekh, ya, kalau yang dilakukan itu perkara bid'ah yang memang tidak ada asalnya dalam agama. Iki ngamalke salat tahajud, ya, ngamalke poso wae dicela. Dicelanya bukan karena puasanya, tapi dicela karena apa? Karena terlalu berlebihan. Bagaimana emosinya Nabi kalau seorang itu bid'ah? Wa madanuka bi ghairi sahabah. Tadi saja yang mengatakan seperti ini, yang punya niatan ini saja para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat itu masuk surga semua. Ya. Bagaimana kita itu bukan sahabat? Ya. Ini sahabat saja ditegur. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, bagus perkataan beliau. Wa annal ibrata laisat bil intisab walakin bil ittiba. Ya. Yang dijadikan ibroh, yang bisa dijadikan standar itu bukan sekedar pakai label. Intisab itu pakai label. Aswajah. Muji Rasul. Ya, muji Rasul tapi nyelisi Rasul kabeh. Tidak itu, enggak perlu. Kita tuh label moto-moto seperti itu enggak perlu. Akan tetapi apa? Bil ittiba. Yang penting bagaimana dia mengikuti Nabi. Saya enggak perlu dilabeli Ustadz Salafi, Ustadz apa, ya, enggak perlu. Yang penting kita actionnya itu aja, ya, enggak perlu. Enggak perlu pujian dari manusia. Tapi kalau kita intisab, ya wajib kita berintisab kepada salafun saleh. Adapun kita, ya wallah alam kita jauh dari. Kalau dikatakan kita itu ngaji salaf, ya jauh kita itu kalau kita ngaku salaf, ya. Tapi ya kita hanya mengikuti, ya. Tapi nek kita dikatakan, ya, seseorang wong salaf, ya isin malah malu kadang, ya. Tapi kalau kita pakai pedoman salaf, ya. Tapi nek kita diangkar anyarani ke wong salaf jauh. Wong salaf itu ya, contoh Imam Syafi'i. Itu wong salaf, ya. Imam Syafi'i itu kalau ke pasar ditutup loh matanya. Ben gak ilang apalane. Lah ede kan malah nongmal nongkrong delok wong ayu-ayu. Nah. Imam Syafi'i itu hanya sekedar lihat betisnya wanita loh. Hilang hafalannya. Nek sak dhuwur kene ede malah mendino. Naudzubillah. Malah seneng vitamin ya. Insyaallah. Ndang rapi mulakno ndang rapi. Seperti itu ya. Jadi kita itu jauh. Hafalannya juga luar biasa. Dulu tuh
Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu kalau membaca sing sini harus ditutup. Jadi punya cari kertas yang kosong ditutup sini. Karena apa? Takut hafalannya terkecampur. Karena orang zaman dulu itu sekali ngelihat hafal. Nek wes hafal angel ilange itu para salaf dahulu. Nek kita maca ping 100 ngesek meniren ora hafal-hafal. Ya. 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 Cepat hafalnya, cepat hilangnya. Ora ketoke ya lama. Hafalnya cepat hilangnya kuwi ketoke ya. Makanya kita juga nggih, nek duwe anak aja ekstrim-ekstrim ya. Wah, kudu hafal juz 30. Kita anak itu beda-beda, enggak bisa dipaksakan, nggih. Yo ngoco wae lho, pake ora hafal kok. Lah yo ekstrim kudu hafal. Memang ada anak beda ya, seperti Musa itu yang ikut lomba itu, ya kadang memang anak itu punya apa ya? Jenenge pemberian Allah lah. Jadi cepat hafal itu pemberian Allah kok. Nek zaman sekarang lah itu pemberian Allah. Ya. Jadi nek anak itu kiranya hafalannya lambat, jangan ditarget cepat. Seperti sekarang juga ya. Nek sing dhisik tau nglakoni. Nek saya pribadi iki curhat wong tua ya. Saya enggak pernah mematok anak itu harus ranking 1. Kasihan. Aku dhisik dioyak-oyak kudu ranking 1 susah urip kok. Yakin susah. Ardulan wedi. Rasa ranking 1 penting wis sinau iso nyauri, rampung. Rankingmu wis ranking 30, murid itu 30, anggere wis ditekoki nek sing salah kuwi ra apa-apa. Seperti itu kan beda, motivasinya kan beda. Penting bisa nyauri leng. Seperti itu ya. Termasuk hafalan yang lain. Wallahu taala alam bisawab, apabila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.